Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin sore mengakibatkan banjir melanda di sejumlah kawasan. Sebagian wilayah di Jabodetabek dilanda banjir. Banjir bandang menerjang kawasan Cisarua. Banjir bandang yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menelan korban jiwa. 1 orang ditemukan meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan istrinya. Pada tanggal 2 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi turun di Kabupaten Bogor. Sungai-sungai meluap dan mengakibatkan banjir di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Namun, banjir tidak hanya terjadi di kawasan hilir. Di hulu, tepatnya di Kabupaten Bogor, banjir bandang terjadi di 16 kecamatan, berdampak pada lebih dari 250 rumah dan 900 orang. 1 diantaranya meninggal dunia. Banjir di kawasan hulu sebetulnya merupakan fenomena yang unik. Akan tetapi, fenomena ini sudah terjadi berulang kali. Data BPS Kabupaten Bogor menunjukkan banjir telah terjadi 656 kali dari tahun 2017 sampai 2024. Lantas, mengapa hal ini terus terjadi? Pemerintah saat ini vokal menyalahkan perubahan fungsi lahan di kawasan puncak. Pemkab Bogor menyegel 4 lokasi wisata termasuk taman bermain hibiscus fantasi seluas 1,5 hektar yang baru saja berdiri pada akhir tahun 2024. Dalam waktu kurang dari seminggu sejak banjir bandang, taman ini dibongkar paksa oleh pemerintah kabupaten. Apakah langkah ini sudah cukup? Mengapa banjir di kawasan hulu ini terus berulang? Kami sebagai mahasiswa, tentunya kami turut prihatin atas apa yang terjadi dan dialami warga di Kabupaten Bogor di awal tahun 2025 ini, di mana banjir yang tidak diprediksi datang dan menghantam dan melumpuhkan segala aktivitas di Kabupaten Bogor. Berdasarkan berita dari Radar Bogor, Bogor adalah salah satu tempat di Indonesia yang menjadi langganan banjir. Tapi anehnya, Kabupaten Bogor yang basis wilayahnya di dataran tinggi juga ikut tergenang banjir. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, tepatnya di Puncak Bogor sebagai tempat wisata. Tentunya pemerintah setempat, yaitu Pak Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, melakukan banyak hal-hal untuk menangani kasus ini, dan kami sebagai mahasiswa kami memiliki ide-ide institusionalisasi yang bisa kami tawarkan dalam video ini. Untuk ide institusionalis yang pertama, kami memberikan sebuah ide berupa evaluasi kebijakan, di mana dalam studi case Kabupaten Bogor, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RT/RW Kabupaten Bogor membawa perubahan signifikan dalam tata ruang wilayah dibandingkan dengan RT/RW sebelumnya. Salah satu perubahan utama adalah berkurangnya kawasan lindung yang berdampak besar terhadap fungsi ekologis wilayah ini. Berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia, penyusutan kawasan lindung mencapai 72.000 hektar, di mana sebagian besar dialihkan menjadi kawasan budidaya, termasuk di daerah Puncak Bogor yang sebelumnya memiliki regulasi ketat terkait pembangunan. Perubahan ini akhirnya memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari peningkatan risiko bencana ekologis hingga konflik kepentingan antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Perda RT/RW terbaru menunjukkan adanya prioritas yang lebih besar terhadap pembangunan dibandingkan konservasi lingkungan. Dalam aturan ini terjadi pengurangan luas kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang sebelumnya memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan di kawasan hutan produksi dan perkebunan teh yang sebelumnya tergolong sebagai kawasan lindung. Akibatnya pembangunan menjadi lebih bebas tanpa adanya pembatasan ketat seperti pada regulasi sebelumnya. Salah satu kelemahan utama dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 adalah lemahnya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Penyusutan kawasan lindung dalam pola ruang Kabupaten Bogor memperbesar risiko bencana lingkungan, terutama banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Pengurangan kawasan lindung berimplikasi langsung terhadap meningkatnya alih fungsi lahan, yang menyebabkan penurunan daya serap air tanah dan meningkatnya laju erosi. Di wilayah Puncak Bogor yang sebelumnya memiliki regulasi ketat terkait pembangunan, kini terdapat kecenderungan eksploitasi lahan yang lebih besar akibat perubahan fungsi ruang menjadi kawasan budidaya. Kritik lain terhadap perda ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tata ruang.
Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024, yaitu dengan cara mengandalkan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dalam hal ini perlu melakukan pemantauan dampak lingkungan secara berkala untuk menilai bagaimana perubahan tata ruang mempengaruhi kondisi ekologis dan sosial ekonomi masyarakat. Jika ditemukan dampak negatif yang signifikan, maka kebijakan harus segera dievaluasi dan disesuaikan. Perubahan tata ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RT/RW Kabupaten Bogor memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan ini guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan, dengan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peninjauan ulang alih fungsi lahan, peningkatan transparansi, dan penguatan regulasi konservasi. Diharapkan, kebijakan tata ruang di Kabupaten Bogor dapat lebih berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Langkah institusionalisasi selanjutnya yakni dengan merekayasa aliran sungai. Dan di dalam proses merekayasa aliran sungai, kami menggunakan konsep yang dinamakan Nature Based Solution atau NBS. Dan Nature Based Solution itu sendiri merupakan pendekatan yang memanfaatkan ekosistem alami atau meniru proses alam untuk mengelola risiko bencana termasuk banjir. Dan di dalamnya terdapat beberapa prinsip, diantaranya melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem secara alami. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan aliran air melalui restorasi rawa, penanaman vegetasi, dan juga pembuatan kolam di sepanjang aliran sungai. Pembuatan rawa buatan dan lahan basah. Rawa-rawa ini nantinya dibangun di sepanjang sungai, yang mana memiliki fungsi untuk menahan air berlebih saat hujan deras. Selain itu, fungsi rawa juga seperti spons alami yang menyerap dan menyimpan air, lalu kemudian melepaskannya secara perlahan. Selain mengurangi banjir, rawa buatan juga mampu membantu menyaring polutan dan juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Selanjutnya, dengan melakukan restorasi hutan dan lahan hijau. Adanya pemulihan hutan dan menanam vegetasi di daerah hulu, ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya meningkatkan penyerapan air hujan, lalu kemudian akar yang dimiliki oleh pohon tersebut ini dapat membantu memperkuat tanah, mengurangi erosi, dan juga mencegah sedimentasi di sungai. Lalu kemudian hutan yang sehat juga dapat berperan sebagai penyangga alami yang dapat mengurangi aliran air langsung menuju ke sungai. Selain itu, pembuatan kolam buatan. Dengan adanya pembuatan kolam buatan di sepanjang sungai, tentunya hal ini dapat menjadi solusi yang sangat efektif, yang mana mungkin pada awalnya kolam ini hanya sebagai wadah penampungan air untuk sementara, namun di lain hal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan air tawar, lalu kemudian dijual kembali, dan tentunya hal ini dapat meningkatkan perekonomian lokal setempat.